Jalan-jalan ke Kairo, jangan lupa membeli tepung. Saya Fatimahuz Zahra yang asalnya dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'd. Dewan juri yang Zahra sangat takzimi, sahabat da'i dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Pasti. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan ketika kita di bulan Ramadan? Kita jualan es kopior laku, jualan es doger laris, jualan es cendol, es kelapa laku keras. Betul apa betul? Begitu juga dengan kebaikan. Apabila kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang telah kita lakukan. Begitupun sebaliknya. Apabila kita melakukan suatu keburukan, kemaksiatan, kejahatan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan dosanya yang telah kita lakukan. Jadi fair antara kebaikan dan keburukan, Allah akan melipat gandakan pahala dan dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasul pun bersabda, "Syakiya abadun adraka Ramadana fangsalakha walam yughfarlah." Celakalah bagi siapa hamba yang tinggal, yang menemui, yang hidup di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, ia belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apabila kita telah diberikan kesempatan yang sangat besar oleh Allah untuk berjumpa dan bertemu yang namanya bulan Ramadan, kita melakukan kewajiban atau syariat yang telah dianjurkan di bulan Ramadan, maka Allah akan memuliakan kita. Siapa orang yang tidak dimuliakan oleh Allah? Yaitu orang yang menghinakan bulan Ramadan, yang merendahkan bulan Ramadan, dan tidak mau mengamalkan amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu sahabat dai sekalian, amalan apa saja yang dianjurkan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan? Ada 5. Yang pertama, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dari riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, Rasul bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah itu? Taliyil Quran. Salah satunya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum kamu sudah diwajibkan untuk berpuasa agar apa? La'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya Allah menganjurkan kita berpuasa agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu banyak beristighfar dan berzikir kepada Allah. Sebab beristighfar dan berzikir kepada Allah akan mengintrospeksikan diri kita terhadap dosa-dosa yang telah kita lalui dan telah kita lakukan sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beristighfar dan berzikir. Lalu yang keempat yaitu bersedekah. Barang siapa yang bersedekah di bulan Ramadan, yang memberikan makanan terhadap orang yang sedang kelaparan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Dari riwayat At-Tirmizi, Rasul bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan di bulan puasa, maka Allah akan menggantikan pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kelima yaitu adalah menjaga lisannya. Oleh karenanya kita di bulan Ramadan hendaklah kita menjaga lisan kita dari perbuatan kotor, mengumpat, menggunjing, dan menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Sebab apa? Lidah tak bertulang, tapi ketika kita melakukan dosa dengan lidah kita, pahalanya akan sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tips dan amalan ringan yang dianjurkan oleh Allah di bulan puasa ini. Seberapapun amalan yang kita lakukan, besar dan kecilnya amalan yang kita kerjakan, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu diingat, apabila kita melakukannya dengan rasa ingin dipuji, ria, maka ingatlah pahala itu dan amalanmu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an illa ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.